Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas tentang penggunaan turunan fungsi aljabar. Tetapi kita masuk pada pokok bahasan F, pemakaian nilai minimum dan nilai maksimum. Sebelum kita memasuki materi sesungguhnya, maka perhatikan beberapa grafik fungsi di bawah ini. Kita perhatikan grafik fungsi di sebelah kiri. Dari grafik fungsi di sebelah kiri ini, kita memperoleh nilai minimum mutlaknya adalah tidak ada. Karena nilai fungsi semakin mengecil, semakin kecil. Kita perhatikan. Dia akan semakin kecil karena turun ke bawah, sehingga nilai minimum mutlaknya tidak ada. Kita juga mendapatkan bahwa nilai maksimum mutlaknya juga tidak ada. Mengapa? Karena nilai terbesarnya tidak ada. Nilai fungsinya semakin besar. Karena nilai fungsinya semakin besar. Kita perhatikan, ini tidak bisa kita hentikan. Dia akan ke atas terus semakin besar. Dan ini juga tidak bisa kita hentikan. Dia akan ke bawah terus dan semakin kecil untuk nilai fungsinya. Pada grafik berikutnya, kita mendapatkan nilai minimum mutlaknya adalah negatif 1. Ini adalah nilai terkecil dari fungsinya. Di antara 0 dan negatif 2, yaitu negatif 1. Nilai minimum mutlak yang sama dengan negatif 1 itu terjadi pada nilai balik minimumnya, karena ini adalah titik balik minimum. Maka nilai minimum mutlak terjadi atau sama persis dengan nilai balik minimumnya. Nilai maksimum mutlaknya tidak ada. Kenapa? Karena ini semakin membesar di sebelah kanan dan kirinya. Jadi nilai fungsinya semakin besar baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri sini. Di nilai fungsi semakin besar. Karena nilai fungsi semakin besar, tidak bisa kita hentikan, maka nilai maksimum mutlaknya tidak ada. Kita lihat grafik ketiga. Nilai minimum mutlaknya tidak ada. Karena nilai fungsinya semakin mengecil untuk daerah ini. Jadi grafik ini akan digambar seperti itu, semakin mengecil. Nilai maksimum mutlaknya juga tidak ada, karena di sini grafik fungsi akan digambar terus gitu, naik. Nilai fungsinya semakin membesar.
Perhatikan grafik terakhir. Kita bisa mendapatkan nilai minimum mutlaknya tidak ada karena nilai fungsinya semakin kecil. Nilai maksimum mutlaknya adalah 0. Ini adalah nilai terbesar dari Y-nya. Dan nilai minimum mutlak terjadi dari grafik-grafik beserta penjelasannya pada slide-slide sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai maksimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik maksimumnya. Dengan kata lain, nilai maksimum mutlak suatu fungsi sama dengan nilai balik maksimumnya. Dan nilai minimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik minimumnya. Dengan kata lain, nilai minimum mutlak suatu fungsi sama dengan nilai balik minimumnya. Contoh 1. Carilah ukuran persegi panjang yang kelilingnya 100 meter agar luasnya maksimum. Tentukan pula luas maksimum tersebut. Jawab. Kita gambar terlebih dahulu sebuah persegi panjang dengan lebarnya L meter dan panjangnya P meter. Diketahui kelilingnya 100 meter. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali P ditambah L. Karena kelilingnya 100 meter, maka 100 sama dengan 2 dikali P ditambah L. Jika kedua ruas kita bagi 2, kita peroleh 50 sama dengan P ditambah L. Agar luasnya maksimum. Jadi agar luasnya maksimum, maka kita harus bekerja dari luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, atau L besar sama dengan P dikali L kecil. Perhatikan di ruas kanan, terdapat dua variabel, yaitu P atau L. Jadi terdapat dua variabel, yaitu variabel P dan variabel L. Sementara kita baru bisa mengerjakan jika di ruas kanan ini terdapat satu variabel, yaitu variabel P saja atau variabel L saja. Sehingga dari 50 sama dengan P ditambah L, harus kita dapatkan P sama dengan. Jadi dari 50 sama dengan P ditambah L, kita mendapatkan P sama dengan 50 dikurangi L. Jika kita akan bekerja dalam variabel L, maka P sama dengan 50 dikurangi L. Jika kita akan bekerja dalam variabel P, maka L sama dengan 50 dikurangi P. Dalam soal ini, kita akan bekerja dalam variabel L, sehingga P sama dengan 50 dikurangi L. Jadi, pada rumus L besar sama dengan P dikali L kecil, kita substitusi P dengan 50 dikurangi L.
Sehingga kita peroleh L besar sama dengan 50 dikurangi L dikali L. Jika kita uraikan ruas kanan, maka kita peroleh L besar yang sudah dalam variabel L sama dengan negatif L kuadrat ditambah 50 L. L besar, L kecil menunjukkan bahwa ruas kanan sudah tidak ada lagi variabel P. Ingat, L besar L kecil menyatakan fungsi L dalam variabel L kecil. Jadi L besar L kecil menyatakan bahwa fungsi L besar dalam variabel L kecil. Ingat, nilai maksimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai baliknya, nilai balik maksimumnya. Jadi saya ulang, ingat, nilai maksimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik maksimumnya. Nilai minimum mutlak fungsi terjadi pada nilai balik minimumnya. Sehingga kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi ini atau L aksen L kecil. Jadi kita harus menentukan L besar aksen L kecil. L besar aksen L kecil sama dengan negatif 2L kecil ditambah 50. Ruas kanan memiliki faktor yang sama negatif 2, sehingga L besar aksen L kecil sama dengan negatif 2 dikali L kecil dikurangi 25. Syarat fungsi stasioner adalah L besar aksen L kecil sama dengan 0. Ingat, di sini L besar aksen L kecil. Jadi syarat fungsi stasionernya juga menjadi L besar aksen L kecil, bukan F aksen X, tetapi L besar aksen L kecil sama dengan 0. Sehingga negatif 2 dikali L dikurangi 25 sama dengan 0. Pembuat 0. L besar aksen L kecil adalah L sama dengan 25. Berikutnya kita masuk pada uji L aksen besar L besar aksen. Jadi berikutnya kita masuk pada uji L besar aksen L kecil dengan L besar aksen L kecil adalah sama dengan negatif 2 dikali L kecil dikurangi 25. Kemudian kita gambar sumbu untuk L kecil dengan satu pembuat 0, yaitu 25. Pada saat L kecil sama dengan 25, maka L aksen L-nya berharga 0, karena 25 adalah pembuat 0 dari L besar aksen L kecil. Maka pada saat L sama dengan 25, maka L besar aksen L kecil berharga 0. Untuk daerah L kecil lebih besar 25 bertanda negatif, dan untuk daerah L kecil kurang dari 25 bertanda positif. Naik, stasioner, turun. Jadi, terdapat nilai balik maksimum. Ingat, nilai maksimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik maksimumnya. Sehingga jika luasnya maksimum, maka sama saja luas maksimum itu terjadi pada nilai balik maksimumnya. Maka harus naik, stasioner, turun, karena disitulah akan terjadi nilai stasioner yang berjenis nilai balik maksimum.
Nilai balik maksimum itu akan terjadi jika L sama dengan 25 meter. Jika L sama dengan 25 meter, maka P sama dengan 25 meter juga, karena P sama dengan 50 dikurangi L. Dan luasnya sama dengan 625 meter persegi. Jadi, panjang dan lebar persegi panjang adalah 25 meter. Jadi, panjang dan lebar persegi panjang adalah 25 meter dan luas maksimumnya adalah 625 meter persegi. Luas permukaan suatu balok yang alasnya berbentuk persegi adalah 150 cm persegi. Tentukan ukuran balok agar volumenya maksimum. Tentukan pula volume yang maksimum tersebut. Jawab. Kita gambarkan sebuah balok dengan panjang X cm dan lebar X cm karena alas balok berbentuk persegi. Dan tinggi balok Y cm. Diketahui luas permukaan baloknya adalah 150 cm persegi. Ingat, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Karena luas permukaannya adalah 150 cm persegi, maka 150 sama dengan 2x kuadrat ditambah 2xy ditambah 2xy. 150 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4xy. Kedua ruas kita bagi 2, maka menjadi 75 sama dengan x kuadrat ditambah 2xy. Kita perhatikan, tentukan ukuran balok tersebut agar volumenya maksimum. Maka kita harus bekerja dari volume baloknya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena panjang dan lebar balok adalah X cm dan tingginya Y cm, maka volume balok sama dengan X kuadrat dikali Y. Perhatikan luas kanan, terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kita hanya bisa mengerjakan dalam satu variabel. Variabel X saja atau variabel Y saja. Untuk itu, perhatikan 75 sama dengan X kuadrat ditambah 2xy. Maka 2xy sama dengan 75 dikurangi X kuadrat. Dalam hal ini, kita hanya bisa mengerjakan dalam variabel X, sehingga menjadi Y sama dengan 75 dikurangi X kuadrat per 2X. Kenapa kita tidak bisa mengerjakan dalam variabel Y? Karena jika kita bekerja dalam variabel Y, maka X sama dengan 75 dikurangi X kuadrat per 2Y. Jadi jika kita bekerja dalam variabel Y, maka X sama dengan 75 dikurangi X kuadrat per 2Y. Di ruas kanan masih terdapat variabel X. Jika kita bekerja dalam variabel Y, maka di ruas kanan harus hanya ada variabel Y. Tidak boleh ada variabel X.
Perhatikan ini. Kita bekerja dalam variabel X, Y sama dengan 75 dikurangi X kuadrat per 2X. Tidak terdapat lagi variabel Y di ruas kanan. Berikutnya, volume balok yang sama dengan X kuadrat dikali Y, kita substitusi Y dengan 75 dikurangi X kuadrat per 2X. Maka volume sama dengan X kuadrat dikali 75 dikurangi X kuadrat per 2X. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan X. Maka kita dapatkan Vx, volume dalam variabel X atau Vx sama dengan negatif setengah X pangkat 3 ditambah 75 per 2X. X dikali negatif X kuadrat per 2 adalah negatif setengah X pangkat 3. X dikali 75 per 2 ditambah 75 per 2X. Ingat, nilai maksimum mutlak. Jadi ingat, nilai maksimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik maksimumnya. Dan nilai minimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik minimumnya. Maka kita harus menentukan V aksen X-nya. V aksen X sama dengan negatif 3 per 2 X kuadrat ditambah 75 per 2. Ruas kanan memiliki faktor yang sama, negatif 3 per 2, maka V aksen X sama dengan negatif 3 per 2 dikali X kuadrat dikurangi 25. X kuadrat dikurangi 25 dapat difaktorisasikan, maka V aksen X sama dengan negatif 3 per 2 dikali X ditambah 5 dikali X dikurangi 5. Berikutnya kita masuk pada syarat fungsi stasioner, yaitu V aksen X sama dengan 0. Maka negatif 3 per 2 dikali X ditambah 5 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita tentukan pembuat 0 V aksen X, yaitu X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Berikutnya kita lanjutkan dengan uji V aksen X. Dengan V aksen X sama dengan negatif 3 per 2 dikali X ditambah 5 dikali X dikurangi 5. Kita buat sumbu X dengan 2 buah titik. Sebelah kiri untuk pembuat 0 X sama dengan negatif 5 dan sebelah kanan untuk pembuat 0 X sama dengan 5. Pada saat X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 5, karena keduanya adalah pembuat 0 V aksen X, maka pada saat X sama dengan negatif 5, V aksen X berharga 0. Dan pada saat X sama dengan 5, V aksen X juga berharga 0. Untuk X lebih besar 5, V aksen X berharga negatif. Untuk negatif 5 lebih kecil X lebih kecil 5, V aksen X berharga positif. Untuk X kurang dari negatif 5, V aksen X berharga negatif. Maka turun, stasioner naik, naik, stasioner turun. Ingat, nilai maksimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik maksimumnya, bukan pada nilai balik minimumnya. Sehingga pada saat X sama dengan negatif 5, tidak mungkin terjadi nilai maksimum mutlak. Karena pada saat X sama dengan 5 menyebabkan nilai balik maksimum, maka X sama dengan 5 inilah penyebab
terjadinya nilai maksimum mutlak. Jika X sama dengan 5 cm, maka Y sama dengan, jadi Y kita peroleh dengan mensubstitusi X sama dengan 5 pada Y sama dengan 75 dikurangi X kuadrat per 2X. Maka jika X sama dengan 5, Y sama dengan 75 dikurangi 5 kuadrat per 2 kali 5 sama dengan 5 cm. Dan volume baloknya sama dengan 5 kuadrat dikali 5 sama dengan 125 cm kubik. Jadi, panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 5 cm dan volume maksimumnya adalah 125 cm kubik. Tiga, jumlah dua bilangan positif adalah 40. Tentukan kedua bilangan tersebut agar hasil kali antara kuadrat salah satu bilangan dengan pangkat 3 bilangan lainnya mencapai nilai terbesar. Tentukan pula hasil kali terbesar tersebut. Diambil dari latihan 6 nomor 4. Jawab. Misalkan bilangan positif pertama sama dengan X dan bilangan positif kedua sama dengan Y, serta hasil kali antara kuadrat salah satu bilangan dengan pangkat 3 bilangan yang lain sama dengan H besar. Diketahui jumlah dua bilangan positif adalah 40. Maka X ditambah Y sama dengan 40. Karena kita nanti hanya bisa bekerja dalam variabel yang sejenis saja atau dalam satu variabel saja, maka dari X ditambah Y sama dengan 40, kita peroleh X sama dengan 40 dikurangi Y. Berarti nanti kita akan bekerja dalam variabel Y. Sehingga H sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3. Karena X saya sama dengan 40 dikurangi Y, ini akan lebih mudah dipangkatkan 2 daripada dipangkatkan 3. Maka Y sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3. Kita substitusi X dengan 40 dikurangi Y, maka H sama dengan 40 dikurangi Y dipangkatkan 2 dikali Y pangkat 3. HY sama dengan 1600 dikurangi 80Y ditambah Y kuadrat dikali Y pangkat 3. Karena 40 dikurangi Y kuadrat itu adalah 1600 dikurangi 80Y ditambah Y kuadrat. Sehingga HY sama dengan 1600Y pangkat 3 dikurangi 80Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 5. Kita tentukan H aksen Y. H aksen Y sama dengan 4800Y kuadrat dikurangi 320Y pangkat 3 ditambah 5Y pangkat 4. H aksen Y sama dengan 4800Y kuadrat dikurangi 320Y pangkat 3 ditambah 5Y pangkat 4. Ruas kanan memiliki faktor yang sama, yaitu 5Y kuadrat. Maka H aksen Y sama dengan 5Y kuadrat dikali Y kuadrat dikurangi 64Y ditambah
Y kuadrat dikurangi 64Y ditambah 960 bisa kita faktorisasi. Maka H aksen Y sama dengan 5Y kuadrat dikali Y dikurangi 24 dikali Y dikurangi 40. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh bahwa H aksen Y sama dengan 5Y kuadrat dikali Y dikurangi 24 dikali Y dikurangi 40. Syarat fungsi stasioner adalah H aksen Y sama dengan 0. Maka 5Y kuadrat dikali Y dikurangi 24 dikali Y dikurangi 40 sama dengan 0. Pembuat 0 H aksen Y adalah Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 24 atau Y sama dengan 40. Kita uji H aksen Y. Dengan H aksen Y sama dengan 5Y kuadrat dikali Y dikurangi 24 dikali Y dikurangi 40. Kita buat sumbu untuk Y dengan 3 pembuat 0. Maka kita punya 3 buah titik. Paling kiri adalah 0, kemudian 24, dan paling kanan adalah 40. Pada saat Y sama dengan 0, pada saat Y sama dengan 0, Y sama dengan 24, dan Y sama dengan 40, karena Y sama dengan 0, Y sama dengan 24, dan Y sama dengan 40 adalah pembuat 0, maka di titik-titik tersebut atau pada saat X sama dengan 0, 24, dan 40, H aksen Y-nya berharga 0. Berharga 0. Untuk daerah Y lebih besar 40, H aksen bertanda positif. Untuk 24 lebih kecil Y lebih kecil 40, berharga negatif. Untuk daerah 0 lebih kecil Y lebih kecil 24, berharga positif. Untuk Y kurang dari 0, berharga positif. Maka naik, belok, naik. Naik, stasioner, turun. Turun, stasioner, naik. Ingat, nilai maksimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik maksimumnya. Maka yang sesuai adalah pada saat X sama dengan 24 karena menyebabkan terjadi nilai balik maksimum. Naik, nilai balik maksimum atau stasioner, turun. Maka pada saat X, pada saat Y-nya 0 tidak mungkin, pada saat X, pada saat Y-nya 40 juga tidak mungkin. Jadi pada saat Y 0 tidak mungkin, pada saat Y 40 juga tidak mungkin. Maka yang mungkin adalah pada saat Y-nya 24. Jika Y 24, maka X-nya adalah 40 dikurangi Y, maka X sama dengan 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Dan H sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3 sama dengan 16 kuadrat dikali 24 kuadrat sama dengan 3.538.944. Jadi
kedua bilangan tersebut adalah 16 dan 24. Hasil kali antara kuadrat salah satu bilangan dengan pangkat 3 bilangan lainnya yang terbesar adalah 3.538.944. 4. Volume suatu tabung tertutup adalah 16 pi cm kubik. Tentukan ukuran tabung agar luas permukaannya minimum. Tentukan pula luas permukaan minimum tersebut. Volume suatu tabung tertutup adalah 16 pi cm kubik. Tentukan ukuran tabung tersebut agar luas permukaannya minimum. Tentukan pula luas permukaan minimum tersebut. Diambil dari latihan 6 nomor 8. Jawab. Kita gambar sebuah tabung dengan diameter alasnya adalah 2R cm. Jadi diameter alasnya adalah 2R cm dan tinggi tabungnya adalah T cm. Jadi tinggi tabung adalah T cm. Diketahui volume tabung tertutup tersebut adalah 16 pi cm kubik. Maka V tabung sama dengan 16 pi. Jadi volume tabung sama dengan 16 pi cm kubik. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Maka pi R kuadrat T sama dengan 16 pi. Ditanyakan ukuran tabung agar luas permukaannya minimum, maka kita harus bekerja dengan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali T. Perhatikan ruas kanan. Pada ruas kanan terdapat variabel R dan variabel T. Karena kita hanya bisa mengerjakan dalam satu variabel, maka perhatikan pi R kuadrat T sama dengan 16 pi. Kedua ruas kita bagi dengan pi. Maka T sama dengan 16 per R kuadrat. Kita akan bekerja pada luas permukaan dengan variabel R. Maka T sama dengan 16 per R kuadrat. Kita tidak bisa atau kita tidak cocok dalam soal ini mengerjakan luas permukaan dengan variabel T. Karena jika menggunakan variabel T, maka R kuadrat sama dengan 16 per T. R sama dengan positif akar 16 per T atau R sama dengan negatif akar 16 per T. Maka kita akan mengerjakan luas permukaan itu sebanyak 2 kali. Untuk R yang positif akar 16 per T,
Dan untuk R yang sama dengan negatif dari akar 16 per T, maka itu kurang praktis. Yang lebih praktis jika kita bekerja dalam variabel R, maka T sama dengan 16 per R kuadrat. Jika T kita substitusi dengan 16 per R kuadrat, maka kita peroleh luas permukaan sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi R dikali 16 per R kuadrat. Jika kita sederhanakan, maka kita dapatkan luas dalam variabel R atau LR sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 32pi dikali R pangkat negatif 1. 2pi dikali 16, 32pi per R. Penyebut R menjadi pembilang, maka dikali R pangkat negatif 1. Berikutnya kita tentukan L aksen R, maka L aksen R sama dengan 4pi R dikurangi 32pi R pangkat negatif 2. Jadi L aksen R sama dengan 4pi R dikurangi 32pi R pangkat negatif 2. Luas kanan memiliki faktor yang sama, 4pi. Dan R pangkat negatif 2 kita jadikan menjadi penyebut, maka L aksen R sama dengan 4pi R dikurangi 32pi per R kuadrat. Kita samakan penyebut, maka menjadi 4. L aksen R sama dengan 4pi R pangkat 3 dikurangi 32pi per R kuadrat. Seperti yang tadi saya katakan, luas kanan memiliki faktor yang sama, 4pi. Maka pada pembilang juga akan mempunyai faktor yang sama, 4pi. Maka L aksen R sama dengan 4pi dikali R pangkat 3 dikurangi 8 per R kuadrat. R pangkat 3 dikurangi 8 bisa kita faktorisasi, maka L aksen R sama dengan 4pi dikali R dikurangi 2 dikali R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 per R kuadrat. Syarat agar L aksen R adalah R tidak boleh sama dengan 0. Karena jika R sama dengan 0, L aksen R tidak terdefinisi. Berikutnya kita masuk pada syarat fungsi stasioner, yaitu L aksen R sama dengan 0. Maka 4pi dikali R dikurangi 2 dikali R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 per R kuadrat sama dengan 0. Pembuat 0 R aksen R, pembuat 0 R aksen L aksen R, jadi pembuat 0 L aksen R adalah R sama dengan 2. Perhatikan R kuadrat ditambah 2R ditambah 4. Kita periksa diskriminannya. 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 4. Maka 2 kuadrat adalah 4, 4 dikurangi 16. Diskriminannya adalah negatif 12. Maka R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 tidak memiliki penyelesaian atau tidak bisa difaktorkan. Maka tidak memiliki penyelesaian yang merupakan bilangan real untuk R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 sama dengan 0. Maka pembuat 0 L
aksen R hanyalah R sama dengan 2. Harga kutub L aksen R, diperoleh dari penyebutnya R kuadrat sama dengan 0. Maka harga kutub L aksen R adalah R sama dengan 0. Pada slide sebelumnya, kita sudah mendapatkan pembuat 0 dari L aksen R adalah R sama dengan 2, dan harga kutub L aksen R adalah R sama dengan 0. Berikutnya kita masuk pada uji L aksen R dengan L aksen R sama dengan 4I dikali R dikurangi 2 dikali R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 per R kuadrat. Dengan syarat L aksen R ada jika R tidak sama dengan 0. Berikutnya kita buat sumbu untuk R dengan 2 buah titik. Sebelah kiri untuk R sama dengan 0 yang merupakan harga kutubnya, dan sebelah kanan adalah R sama dengan 2 untuk pembuat nolnya. Pada saat R sama dengan 2, karena R sama dengan 2 adalah harga atau pembuat 0 L aksen R, karena R sama dengan 2 adalah pembuat 0 L aksen R, maka pada saat R sama dengan 2, L aksen R berharga 0. Karena R sama dengan 0 adalah harga kutubnya dan syaratnya R tidak boleh sama dengan 0, maka pada saat R sama dengan 0, L aksen R tidak terdefinisi, sehingga R sama dengan 0 tidak mungkin kita gunakan dan bukan termasuk penyelesaian. Berikutnya, perhatikanlah R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 memiliki A sama dengan 1 dan A-nya lebih besar 0, serta memiliki diskriminan atau D besar sebesar 2 kuadrat dikurangi 4 kali 4. D besar sama dengan negatif 12. D kurang dari 0. Karena A lebih besar 0 dan D kurang dari 0, dapat disimpulkan bahwa R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 definit positif. Dengan kata lain, R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 selalu bernilai positif. Maka untuk R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 ini selalu bertanda positif atau berharga positif. Tandanya adalah positif. Jika kita uji L aksen R untuk R lebih besar dari 2, kita pilih 10, maka 10 dikurangi 2 positif. Positif dikali positif dibagi positif, maka bertanda positif. Untuk 0 lebih kecil R lebih kecil 2, kita pilih R-nya 1, R dikurangi 2, 1 kurangi 2 negatif,
negatif dikali positif, negatif dibagi positif, maka negatif, bertanda negatif. Untuk R kurang dari 0, kita pilih negatif 10. Negatif 10 dikurangi 2 negatif. Negatif dikali positif negatif, dibagi dengan positif, maka hasilnya bertanda negatif. Maka kita dapatkan turun, stasioner, naik. Di sini tidak bisa kita gambarkan turun, belok, turun. Kenapa? Karena ini berharga tidak terdefinisi, bukan berharga 0. Ingat, nilai minimum mutlak suatu fungsi terjadi pada nilai balik minimumnya. Maka R sama dengan 2 menyebabkan terjadinya nilai balik minimum. Maka R sama dengan 2 cm. Jika R sama dengan 2 cm, maka T sama dengan 16 per R kuadrat. Kita substitusi R dengan 2, jadi kita substitusi R dengan 2, maka kita peroleh 16 per 2 kuadrat sama dengan 4 cm. R sama dengan 2 cm, maka T sama dengan 4 cm. Dan luas permukaannya adalah sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi RT sama dengan 2pi dikali 2 kuadrat ditambah 2pi dikali 2 dikali 4 sama dengan 8pi ditambah 16pi sama dengan 24pi cm persegi. Maka jari-jari tabungnya adalah 2 cm dan tinggi tabungnya 4 cm. Luas permukaan minimum tabung adalah 24 pi cm persegi. Terima kasih. Anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya anak-anak berlatih. Anak-anak, kerjakanlah latihan 6 yang terdiri dari 13 nomor. Ingat, latihan itu penting untuk mengasah keterampilan kita dalam mengerjakan soal-soal penggunaan turunan. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, semoga sukses, tetap bersemangat, sehatlah selalu dan bahagialah selalu, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.